Jadi di dalam Al-Quran Allah telah menciptakan kita menjadi makhluk yang sempurna. Akal ini diberikan kepada 3 makhluk. Akal yang pertama manusia, yang kedua bangsa jin, yang ketiga malaikat. Malaikat diberikan akal, makanya ketiga-tiganya bisa ibadah. Malaikat juga ibadah tasyarrufa, bangsa jin juga ibadah, manusia juga ibadah. Selama akal ini masih ada, selama itu kewajiban yang Allah wajibkan di dalam ibadah harus dilaksanakan. Namanya mukallaf, orang yang dibebankan hukum. 3, al-Islam, al-balik, al-akil. Islam sudah dewasa, berakal. Jadi nilai akal ini sangat mahal. Akal sangat mahal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Syekh Nawawi Al-Mantini dalam Tafsir Munir mengatakan makna yang pertama, manusia yang sebaiknya bentuk, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, manusia secara umum kita. Ini Allah ciptakan sebaik-baiknya bentuk. Manusia ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama al-qalbu, hati. Yang kedua al-aqlu, akal. Yang ketiga ruh. Yang keempat nafsu. Yang kelima jasad, fisik. Ini 5. Tapi yang paling Allah Ta'ala muliakan penciptaannya 2. Hati, akal. Karena seluruh anggota tubuh ini pasukan, rajanya adalah hati. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ada riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malik wal a'da'u junuduh. Hati adalah raja dan anggota tubuh adalah pasukan. Idza tobal malik tobat junuduh. Kalau raja baik, pasukan juga baik. Wa idza khabusal malik khabusat junuduh. Tapi kalau rajanya buruk, maka pasukannya buruk. Raja adalah hati, pasukan adalah anggota tubuh. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kullu, maka seluruh fisik baik. Tapi kalau dia buruk, idza fasadat, fasadal jasadu kullu, seluruh tubuh jadi buruk. Ala wahiya qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati ini menjadi raja. Ada hubungan antara hati dan akal. Makanya ulama khilafiyah dan ilmu medis, ilmu psikis, ilmu kejiwaan juga, teori ini belum ada kepastian karena sifatnya spekulatif. Ilmu pengetahuan sifatnya spekulatif, bukan mutlak. Tapi kalau ayat Al-Quran mutlak, sabda Nabi Muhammad SAW adalah mutlak. Jadi mereka khilafiyah aklun, bahasa Indonesia juga akal menyerap bahasa Arab dari kata aklun, artinya ikatan. Ini akal ketika berpikir tempatnya di mana? Apakah di dimag, di otak, ataukah di qalbu, di hati? Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Syaukani, dan terakhir Al-Imam Ghazali rahimahumullah mengatakan letaknya akal bukan di otak, tapi letaknya akal di hati. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan letaknya akal di mag, di otak. Namun Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, beliau menyatakan
tarjih yang paling kuat itu adalah akal letaknya di hati. Kenapa beliau mengatakan akal letaknya di hati, bukan di otak? Pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Disebutkan, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam banyak dari bangsa jin dan manusia. Allah sebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan berpikir. Allah menyebutkan hati tidak digunakan berpikir. Setelah itu mata tidak digunakan melihat. Setelah itu telinga tidak digunakan mendengar. Al-Imam Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani mengatakan ini tartib ada hikmah. Kenapa berpikir dulu baru mata baru telinga? Kenapa hati dulu mata baru telinga? Karena kalau hati ini sudah tertutup maka fungsi mata dan telinga tidak memiliki arti. Kenapa? Karena hati yang memimpin seluruh anggota tubuh. Ini jelas Allah sebutkan hati berpikir. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda doa yang sangat populer, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Nabi tidak menyebutkan wahai zat yang membolak-balikan akal. Diminta hati karena memang raja yang mengatur seluruh tubuh, bahkan berpikir. Itu Imam Ghazali memberikan penjelasan dalam kitab Al-Munqidhu Minad Dhalal, hati punya urat yang tersambung dengan akal. Maka lintasan berpikir yang pertama dari hati kemudian tersambung ke akal.